passion. Oh iya. Tapi ternyata passion nggak bakal membantu lu. Iya. Jadi mengubah sudut pandang gua bahwa kerja keras, perseverance, lu tekun, lu bisa survive even lu nggak punya talenta di bidang tersebut. Seberapa ngotot ya? Ya yang penting lu konsisten, disiplin. Ya mungkin ini yang terjadi juga di banyak hal ya di hidup gitu kan. Lu bisnis, lu karir gitu kan. Kalau lu konsisten, ya kadang-kadang memang susahnya kita adalah apalagi anak muda. Kalau udah konsisten, aduh gak ada hasil kayaknya gue ganti aja deh pekerjaan misalnya kayak gitu kan. Iya. Menurut gue itu salah sih. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Halo guys, semuanya balik lagi bareng Devin di sini. Jadi hari ini kita akan podcast. Kalau yang kemarin kan podcastnya sama Pak Calvin, jadi kita hari ini podcastnya bareng sama saya lagi. Hari ini kita podcastnya mengenai digital marketing. Kita udah dapet narasumber yang keren banget. Itu dari Gritty Advertising Agency ya lo. Halo. Itu di situ ya. Halo. Oke. Iya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan co-founder / CEO-nya Gritty ya Pak Jeril ya. Oke. Bro aja nggak apa-apa ya. Bro santai. Bro, oke. Oke, Bro Jeril. Jadi kemarin akhirnya kita sempat ngobrol sama staffnya Bro Jeril. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, kayaknya cocok karena kan sekarang era digitalisasi ya Bro ya. Kan UKM dan UMKM ini butuh banget yang namanya push sales yang tadinya semuanya harusnya secara digital 4-5 tahun lagi baru jadi terus di-push diri sekarang gitu kan ya. Nah, kita pengen nanya nih kalau dari Bro Jeril sendiri, kenapa akhirnya melihat peluang di sini? Padahal kemarin kita sempat baca profilnya sedikit, backgroundnya dari Coinworks ya Pak Siti. Iya. Nah itu gimana ceritanya dari fintech pindah ke digital marketing gitu. Kalau misal dari Bro perjalanan hidupnya gimana? Oke. Nah sebenarnya di Coinworks pun di fintech kita emang ngerjain digital marketing. Digital marketing. Jadi emang dari awal lulus emang udah di agency sebenarnya. Dulu gua di namanya sekarang jadi namanya iProspect. Cuman itu di under grup Dentsu. Nah, Dentsu tuh sebenarnya kayak bisa dibilang kalau di dunia accounting kan ada kayak Big Four accounting. Nah, si Dentsu tuh kayak Big Four lah sama. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi emang udah lama sih digital marketing sejak lulus kuliah. Ya udah sekitar berapa? 5 tahun mungkin ya. Nah, kalau tambah beberapa tahun ini mungkin di atas 5 tahun lah. Oh berarti nggak pivot amat? Nggak pivot amat. Cuman mungkin industrinya kalau dulu kan di agency kita jasa kan. Dulu banyak lah handle klien yang lama sih di telco. Dulu sempat handle Halodoc. Banyak lah dulu banyak. Baru kayaknya lebih challenging di startup. Terus ke fintech kan, fintech tuh lagi rising. Nah cuman akhirnya balik lagi nih ke agency, cuman mungkin kalau lu kerja sekarang bikin sendiri gitu kan. Nah kenapa akhirnya bikin sebenarnya agak-agak dadakan lah, maksudnya kecelakaan lah karena pandemi. Jadi pandemi ini kalau dilihat di beberapa sisi bisa positif dan negatif. Oke. Jadi awalnya udah pandemi kan, memang awal-awal pandemi kan semua bisnis struggle. Jadi gue mikir gue tawarin jasa lah ke beberapa orang, ke teman juga. Ada nggak yang bisa gue bantu? Jadi side job lah awalnya. Jadi gue tetap di Coinworks sebenarnya. Cuman akhirnya ternyata karena pandemi kan, nah ini yang kita pengen bahas juga ya maksudnya. Ternyata banyak bisnis akhirnya beralih ke marketing online. Iya betul. Jadi mungkin di situ jadi opportunity. Akhirnya gue keteteran. Akhirnya gue bareng partner, gue ajakin partner. Kebetulan jadi istri gue. Selamat ya. Makin banyak klien, akhirnya kita seriusin ya udah akhirnya gue resign jadiin PT aja gitu. Terus ya udah sampai kayak sekarang lah. Puji Tuhan udah ada kantor sendiri kayak gitu sih. Cuman ya semua dari pandemi, dan uniknya klien kita banyak kan UKM. UKM yang mungkin bisa bilang nggak UKM banget ya, karena rata-rata omset mereka tuh di atas 500 juta, ada 1 M per bulan, 2 M, dan
itu selama pandemi bisa growing bahkan bisa 2-3 kali lipat year on year. Jadi unik lah. Kita masuk at the right time mungkin ya, at the right place lah. Boleh tis sedikit gak angkanya berapa? Apanya nih? Omset gitu. Omset ya ada lah. Sekian lah ya. Lumayan lah. Cuman yang akhirnya gue juga memutuskan ya udah gue terjun ke sini. Kalau dulu kan gue di agency beda ya. Karena dulu kita korporat mungkin. Kita nggak tahu sales mereka. Kalau sekarang klien kita kebanyakan UKM. Jadi kita kerjasama kebanyakan sama ownernya. Which is ya jadi lebih nggak banyak birokrasi kan. Dan ya akhirnya bisnis model juga sedikit berubah. Tapi ya kita akhirnya sampai tahu omset mereka karena yang berbeda dari agensi kita optimize bukan ya udah gue spend misalnya di Facebook Ads, Google Ads, tapi kita optimize omsetnya. Oke. Gitu sih. Berarti kalau dari campaign sendiri sebenarnya udah nggak ngincer di situ ya dari klien-kliennya. Soalnya kemarin sempat ada informasi juga kan teman-teman dari sama digital marketing agency juga kan. Malah mereka responnya terbalik, padahal sama-sama digital marketing agency, sama-sama di digital marketing gitu kan. Tapi malah responnya terbalik, malah klien gue malah kabur, malah kagak bayar. Malah ini malah terbalik ya. Betul. Mungkin karena segmentasinya beda ya. Segmentasi betul. Karena mungkin korporat, apalagi yang besar gitu kan, dia mungkin potong marketing budget. Nah UKM, malah UKM ini mungkin tahun lalu sama tahun ini jadi tahunnya UKM menurut gue. Karena mereka tuh bukan ngekat marketing budget, naikin segila-gilanya. Karena dalam 1 tahun tuh bisa naik bener-bener gila banget. Karena mungkin pandemi orang jadi mau nggak mau dipaksa untuk belanja online kan. Iya benar. Apalagi untuk beberapa industri lah. Apalagi pas itu sempat ngobrol sama emak aja beli jepitan rambut aja cuma 1 loh. Betul. Ini semua go online gitu ya. Go online gitu. Oke. Terus kalau misalkan dari saya mau nanyanya mungkin struggle-nya gimana kalau pas lagi ini? Karena kan kalau misalkan kalau yang teman-teman yang tadi nih struggle-nya customer-nya cabut. Ya. Nah kalau di Gritty pasti struggle-nya beda kan. Customer-nya ada. Berarti sebenarnya secara kalau customer dari segmentasi yang kayak gitu sebenarnya finance-nya kuat harusnya ya. Ada budgetnya ada. Nah yang jadi permasalahan itu kebanyakan di mana? Kalau dari Gritty pas aja. Mungkin kalau ini pun usaha pertama gue lah bisa dibilang. Jadi memang entrepreneur tuh susah gampang lah ya, tapi seru lah bisa dibilang. Yang pasti awal-awal struggle-nya di sistem sama hiring sih. Karena awalnya kan cuma berdua, habis itu klien makin banyak, akhirnya dulu yang biasa dikerjakan sendiri harus didelegasi. Akhirnya bikin sistem dong. Bikin sistem gimana caranya orang baru yang baru direkrut bisa ngerjain hal yang gue kerjain. Karena misalnya gue bisa kerjain klien ini, belum tentu gue bisa ya gimana. Gue harus belajar akhirnya bikin SOP, bikin sistem yang baik biar orang yang gue hiring bisa melakukan itu. Nah problem kedua adalah bisa nggak gue mendapatkan orang yang tepat untuk melakukan itu. Apalagi kita baru kan, nggak punya lah budget. Kita nggak ada investor juga, jadi nggak punya budget untuk hire orang yang senior. Kebanyakan awal-awal pasti fresh graduate. Terus kita ajarin itu sih. Sampai sekarang mungkin kita masih di stage ngerapihin itu lah. Walaupun orang-orang yang key person udah mulai dapat, tapi lebih ke SOP-nya sih. Karena kan kalau kita jasa kuncinya di sana. Karena kita nggak punya produk ya. Produk kita orangnya basically kalau jasa. Oke. Terus ini banyak fenomena sih sebenarnya untuk entrepreneur juga ya. Jadi sempat ngobrol sama teman-teman yang sebenarnya seumuran gitu ya. Dan sebenarnya kita kayaknya umurnya nggak jauh-jauh beda banget ya. Kelihatan kan? Iya. Terus kan kita ngobrol sama teman saya banyak yang, aduh gue pengen berhenti kerja nih, gue pengen bikin bisnis. Tapi beda case-nya. Kalau dari bro kan bisnisnya udah setengah jalan terus udah kegedean, akhirnya kita fokus ke sono. Nah kalau menurut Bro Jeril sendiri nih, patokannya apa sampai akhirnya kayaknya kita nggak bisa kerja terus deh, kayaknya kita harus fokusin ke yang sampingan kita ini karena kayaknya sampingan kita udah mulai bisa jadi primary nih, gitu kan? Karena kan sedangkan ada teman-teman yang
bahkan belum mulai dia mau berhenti dulu nih. Ya kan dia belum nyamping, belum jadi sampingan gitu, tapi dia mau berhenti terus langsung mulai yang which sebenarnya resikonya lebih tinggi lagi gitu. Nah kalau untuk teman-teman advice untuk teman-teman yang kayak gitu, kira-kira kalau dari Bro Jeril gimana sudut pandangnya, pertimbangannya pas itu? Kalau dari pengalaman gue ya, minimal at least bisa ngegaji lu dulu lah. Mungkin kan tergantung, kalau menurut gue sih tergantung season hidup. Kalau waktu itu gue memulai, gue udah pacaran tapi belum nikah. Jadi ya memang udah ada planning tapi kayak belum ada tanggungan kan. Jadi waktu itu gue ngelihatnya at least bisa hampir mendekati gaji gue saat itu. At least bisa menghidupi gue lah. Ya kalau ada tanggungan dan lain-lain kan beda, atau cicilan dan lain-lainnya. Jadi awal-awal gue ke situ sih patokannya. Jadi at least bisa menghidupi gue. Sejujurnya waktu gue resign terus fokus, nggak bisa cover fully gaji gue di pekerjaan sebelumnya. Jadi gue mengubah gaya hidup. Akhirnya, ya kan. Mungkin dulu ya porsi investasi gue atau simpanan gue gede ya kecil, karena gue invest di mana? Di energi, di waktu, di bisnis kan. Fully gede gitu. Iya. Tapi at least itu sih menurut gue patokannya. At least bisa ngaji lu, jangan sampai lu nggak punya, kecuali lu si orang ini udah punya mungkin tabungan, investasi atau orangnya tajir gitu ya. Oke gitu. Tapi kalau gue patokannya itu sih. Harus ada pegangan dulu lah ya. Harus ada pegangan dulu, dan lu udah lihat at least kalau gue jasa mungkin lu udah punya kontrak ke klien. 6 bulan 1 tahun ke depan kayaknya masih survive nih bisnis ini. Tapi kalau lu kayak ya udah kayaknya seru banget terus gue langsung resign tanpa ada kepastian, ya susah juga. Tapi ya namanya entrepreneur memang semua ada resiko lah ya. Tapi minimal kan resikonya bisa dikalkulasi. Oke. Ini dari segi manajemen ya. Dari segi manajemen. Nah kalau misalkan dari segi digital marketing sendiri kan kita banyak teman UKM nih. Kalau misalkan dari digital marketing sendiri, kira-kira untuk teman-teman yang belum masuk ke dunia digital nih, itu first step mereka apa supaya mereka bisa masuk ke dunia digital seperti itu? Ya kan, KPI-nya apa? Ya kan, ibaratnya goals-nya dia cocoknya apa nih, nentuin goals-nya gitu kan? Ada mungkin kan ada yang penting exposure dulu deh. Terus ada juga yang modelnya kan, udah nggak bisa nih, harus conversion rate harus tinggi atau enggak return-nya harus tinggi nih. Nah kalau misalkan dari Bro Jeril, dari setiap jenjang itu goals-goalsnya akan seperti apa ya? Kalau gue kayak gitu ke klien, kalau nanya gue selalu tergantung nih seasonnya ada di mana. Kalau di digital marketing kan biasa ada, kita sebutnya funnel ya. Jadi kayak awareness, terus consideration, baru conversion biasanya. Habis itu ada loyalty kan. Tergantung seasonnya. Kalau bisnisnya baru pasti ya orang kan belum kenal ya, pasti butuh awareness. Ya kalau awareness biasanya paling cepat pakai ads. Tapi sebenarnya kan kalau di digital marketing ada dua ya, yang berbayar dan yang nggak berbayar. Yang organik ya. Betul. Kalau punya budget, nah ini yang tipe yang kedua. Kalau punya budget ya gue saranin, apalagi baru bisnisnya ya cobain. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya budget gitu, mending mulai dari yang nggak berbayar atau organik. Ya paling simple, misalnya buka IG dulu atau sekarang TikTok, bikin konten dulu aja kan gratis. Jadi mulai dengan kayak gitu-gitu. Kalau udah mulai growing gitu kan, udah ada kalau bahasa startupnya traction ya. Misalnya kita bikin konten, misalnya F&B nih, bikin konten, foto-foto bagus kan, foto dulu aja pakai HP, nggak usah bayar fotografer gitu kan. Foto-foto dulu, ternyata mulai banyak nih yang nanya di WhatsApp. Nah berarti kan, berarti digital ada nih pasar industri gua. Nah dari situ baru mulai hitungin berapa ya, kalau kita sebutnya marketing cost, berapa persen dari omset gua mau alokasikan. Misalnya margin gua let's say 30%, mungkin gua mau alokasi 10%. Jangan sampai kan margin gua 30%, alokasi budget 30%. Ya terus gua bawa pulang apa gitu. Jadi ada hitung-hitungannya kan, pasti kayak gitu. Kalau sama marketing konvensional itu sebenarnya apakah beda tipis hitung-hitungannya apa gimana tuh? Apa jauh banget atau teknikalnya yang mungkin agak jauh? Sebenarnya sama, kurang lebih. Prinsip marketing konvensional dibawa ke digital, cuma bedanya adalah ada toolsnya. Ada digital, ada tools, betul. Jadi prinsip misalnya selling nih, gimana bikin kata-kata yang menjual.
gitu kan. Kadang banyak orang digital marketing atau mungkin business owner ngeliatnya, wah kayaknya digital ngejelimet banget ya, banyak tools segala macam, padahal ya sebenarnya itu tools kan cuman alat aja kan. Sisanya gimana, misalnya kita biasa pakai marketing konvensional bikin flyer nih, kan harus bikin flyer ada kontennya bagus. Nah itu diterjemahkan misalnya konten IG kan sama, cuma sekarang biasa cetak, sekarang foto post di IG, lebih personal lagi, lebih personal gitu. Sama lah sebenarnya gitu. Nah mungkin ini pertanyaan yang mau saya tanyakan lebih ke kayak yang pertama ya, nanti kita bahas satu, ada banyak nih, ada organik, ada paid gitu-gitu ya. Nah kalau misalkan yang organik nih, ya saya pas itu pernah ngobrol, lebih tepatnya ikut course lah ya, sama saya juga ngikutin digital marketing ya. Pas itu sama Revoyu nih, pernah denger ya Revoyu ya? Iya. Pas itu co-founder nih co-foundernya bicara, dia bilang sekarang konten itu murah. Kalau dulu kan konten mahal, karena kalau dulu cuma ada satu doang TV, terus cuma muncul jam 9 ya kita rela-relain, kita tungguin jam 9 gitu kan. Kalau sekarang konten dimanapun gitu kan. Nah sedangkan kalau dulu attention murah, soalnya kan ya udah tinggal nonton TV aja gitu kan, soalnya satu-satunya sarana di situ. Kalau sekarang attention mahal, karena terlalu banyak itunya pilihannya ya. Nah kalau dari Bro Jeril sendiri nih, bagaimana caranya kita menciptakan konten yang bisa muncul di permukaannya yang attentionnya mahal gitu kan, karena sekarang attention mahal, semua orang mau ngelirik konten banyak banget gitu kan. Nah gimana caranya kita bisa muncul ke permukaan itu, apalagi kalau yang organik gitu ya, karena ini kita untuk membantu teman-teman kita yang ini yang mungkin masih belum bisa berbudget ya. Oke, kalau atensi ya berarti ya. Emang benar sih sekarang zamannya susah gitu dapat atensi, karena misalnya contoh kalau kita ngiklan, kayaknya kalau kita scroll IG sehari bisa berapa kali iklan. Jadi kalau apalagi kalau organik, berarti kita scroll, siapa yang kita follow kan banyak banget kan. Kalau dari pengalaman kita sih kuncinya pertama kita harus tahu dulu target marketnya. Let's say kita jualan F&B lah, atau jangan F&B, misalnya skincare gitu, misalnya skincare gitu kan. Kita tahu target marketnya misalnya cewek, nah itu pun harus dibedah kan. Cewek misalnya under 20 atau di atas 20 atau di atas 30. Nah behaviornya kan beda-beda. Nah setelah kita tahu behaviornya mereka dan psikologi apa yang mereka suka, nah baru kita kemas kontennya. Pasti butuh proses untuk dapat konten yang benar-benar istilahnya dapetin atensi lah. Nggak tiba-tiba kita tahu gitu, tapi itu by proses sih. Kita juga nggak tiba-tiba semua konten yang kita produksi gitu, langsung boom gitu. Jadi kita testing, misalnya kita testing, let's say skincare, gue pakai misalnya influencer ngomong nih tentang ini skincare, terus kita lihat engagementnya kurang gitu. Tapi ada yang misalnya cuman orang misalnya cuman foto mukanya gitu kan, ternyata jadi bagus gitu. Jadi butuh proses juga sih, dan memang kuncinya harus out of the box ya. Out of the box, karena kadang-kadang kalau kita orang marketing udah ada etika atau aturan yang misalnya kalau kita bikin foto harus kayak gini stylenya misalnya. Padahal misalnya contoh iklan skincare ya, semua orang iklan skincare harus misalnya ceweknya cantik gitu. Nah akhirnya kan kalau orang melihatnya ya sama aja semua. Saya bilang nanti muka lu putih gitu, biasa aja lah ya. Nah tapi ketika lu berbeda gitu, misalnya semua orang pakai cewek, saya bukan rasis ya, tapi misalnya cewek yang misalnya glowing banget, tapi lu pakai yang berbeda lah misalnya, sebaliknya gitu. Itu kan jadi kayak unik lah istilahnya. USP ya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Cari hal yang berbeda dari biasanya lihat kompetitor. Kayak semua orang pakai gini, ya coba hal yang berbeda. Selama itu nggak merusak brand lu ya. Iya. Oke. Berarti rajin-rajin untuk cari terus ya celahnya di mana kita bisa exploit di situ ya. Betul. Oke. Menarik ya. Nah terus kalau misalkan page kan sebenarnya agak kayak itu ini sih sebenarnya sih untuk kita melihat nih goals kita tercapai atau enggak kan. Kalau page itu yang contohnya kita bayar campaign A sekian gitu budgetnya gitu kan. Kita bisa mendatangkan sekian banyak orang. Betul. Nah kalau yang itu kan kita juga siapkan targetnya, waktunya sekian nih.
dalam jangka waktu sekian. Ya. Nah kalau misalkan organik, kita kan nggak siapin budget nih, betul. Semuanya versi organik nih. Ya. Nah kita gimana bisa ngecek itunya KPI-nya ya? Kita gimana cara ngecek kalau goals kita itu tercapai gitu? Contohnya kita pengen dalam waktu 6 bulan ada engagement sekian banyak gitu. Ya. Nah tapi kan kalau page dikasih waktu, dikasih organik gitu kan itu maksudnya dikasih campaign gitu kan itu kan terhitung semuanya ya. Oh. Nah kalau yang organik gimana cara lihat itu? Kalau organik pasti metriknya beda kalau metriknya organik. Let's say kalau kita contoh di Instagram gitu kan. Goalnya apa? Tergantung ada di fase mana. Kita mau hitung misalnya dari jumlah follower naik setelah kita post konten, atau misalnya kita udah jalan nih follower udah banyak, engagementnya, atau misalnya ke salesnya, misalnya yang klik link bio atau klik WhatsApp. Jadi patokannya itu karena basically kita nggak keluarin cost kan, nggak ada cost. Jadi yang dilihat biasanya benchmark. Let's say gini biasanya, kita ambil data 3 bulan terakhir. Perkembangan follower kita per bulan let's say 1.000 per bulan. Setelah kita pakai konten ini ternyata naik jadi 2.000. Jadi itu harus dihitung. At least nge-beat previous record. Ya kita anggap itu berarti konten itu berhasil. Semacam itu. Atau misalnya kita ada post satu konten organik juga di bulan lalu misalnya. Yang ngelihat atau reach misalnya 100.000 orang. Tiba-tiba kita mau tes konten baru. Nah, ternyata reach-nya 200.000. Nah, di situ kan jadi kita harus memang kalau di digital nih harus kuat angka. Harus kuat angka dalam arti harus data driven kayak karena kita nggak punya kalau di paid kan kita hitungnya marketing cost berapa yang kita spend at least masih batas normal lah di margin kan. Benar. Kalau di organik biasa kita lihat itu sih di compare. Berarti comparisonnya ya berarti comparisonnya historical atau sesama industri atau semuanya? Biasanya historical sih, historical kita aja si brandnya ya, Tergantung dia lagi mau compare apa, engagement kontennya atau misalnya salesnya misalnya contoh kalau F&B mungkin kalau gue post konten ini atau konten inilah selama sebulan tema A misalnya selama sebulan, ternyata dalam bulan itu yang ngechat untuk pesan makanan misalnya 100. Tiba-tiba lo ganti tema bulan B tema B gitu kan. Ternyata naik 200. Ya kan. Nah, kadang kan orang enggak ngehitung itu, cuman kayak subjektif gitu. Kayaknya kontennya menarik gitu. Ya enggak bisa tuh kayak gitu. Kalau menurut gua ya. Jadi harus diukur gitu. Sehingga kita tahu tapi tetap harus ada metrik yang diukur, bukan kayak semua kita mau ukur misalnya harus semua follower naik, reach naik, sales naik, enggak bisa kan, harus satu. Oke. Lebih spesifik lah ya. Oke, kita akan banyak sekali pembahasan di abis ini ya. Kita break dulu sekarang. Balik lagi nanti ya. Sip. Oke guys, balik lagi Devin di segmen yang kedua ya sekarang ya. Jadi kita tadi udah ngobrolin lebih ke journey-nya Bro Jeril dari kerja di industri sebelumnya sampai jadi entrepreneur juga ya akhirnya. Habis itu kita juga ngobrolin soal digital marketingnya lebih in depth kali ya. Kalau tadi kita ngobrol lebih yang organik nih. Jadi untuk temen-temen nih ketinggalan, kalau misalnya takut ketinggalan ya, tadi tuh kita ngobrolnya lebih ke teman-teman UKM yang pengen iklan tapi nggak punya budget gitu ya. Jadi kita bisa di sini kita ngobrolin juga soal itu ya. Jadi ya kalau misalnya ada teman-teman yang lain juga yang pengen tahu, nah boleh tuh nonton podcast ini ya. Atau enggak nanti mungkin abis ini kontak Riti sekalian ngiklan. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke ini ya. Jadi itu tadi kan kita ngomongin yang organik ini. Goalsnya seperti apa gitu. Kalau misalkan dari Bro sendiri, kalau dari Bro sendiri itu banyakan ngiklannya di yang mana ya? Paling sering di klien diminta gitu. Maksudnya organik atau paid atau? Organik atau paid sama di channel sih biasanya banyakan apa? Gitu. Kalau kita memang karena background gua di paid, memang banyakan mulainya dari paid ya. Tapi emang kalau sekarang kita mempositioningkan diri sebagai growth marketing lah. Jadi kita mungkin kalau agensi lain ya yang setahu gua mereka kan bisnis modelnya adalah semakin banyak lu spending
dia dapat agency fee namanya biasanya. Oh iya. Nah, kalau kita malah kita fokusnya ke sales klien. Jadi kalau kita rasa bagusan untuk bikin konten atau growth hack lah ya dibanding spending di iklan, ya kita saranin. Bukan kayak kalau dulu gua ya kalau agency yang biasanya kita kalau persuasi klien ayo dong spending lebih banyak. Kalau kita nggak gitu. Karena kita mau coba bikin bisnis klien sehat. Jadi marketing cost-nya stabil, salesnya grow. Gitu sih. Jadi kita lebih banyak pasti memang kalau sekarang lebih banyak di kalau di channel ya, kalau di iklan ya pasti banyak di Facebook, di Google, TikTok ada tapi nggak banyak sih. TikTok nggak banyak. Terus sekarang kan banyak UKM tuh iklan di marketplace ya. Omsetnya mungkin bisa 70% dan 50% di marketplace di sebut merek boleh. Iya nggak apa-apa Shopee atau Tokped gitu. Jadi sekarang pun kayak si Facebook sama Google ada produk yang memang langsung iklan, kalau namanya collaborative ads. Jadi itu langsung iklan ke marketplace. Banyak kan di sana sih. Oke. Itu bentuk kolaboratifnya seperti apa ya? Apakah dia kickback link ke? Ya. Jadi kita tetap iklan biasa kayak di Facebook. Tapi kalau dulu misalnya banyak klien yang minta gimana ya, gue bisa iklan tapi orang klik langsung ke Shopee. Nah, itu dulu ribet lah setupnya. Kalau sekarang lebih mudah, namanya sih ChatPass, collaborative ads. Pokoknya bentuk iklannya mungkin kalau sering dapat yang ada kayak katalog. Jadi biasa di Facebook atau di IG, jadi biasa ada promo nih, misalnya kayak ini bentar lagi 10-10 nih ya. Ada promo, di bawahnya ada katalog, pas lu klik biasa langsung ke Shopee atau Tokped dan ya e-commerce lain juga ada sih kayak gitu. Jadi journey-nya tuh lebih singkat. Kalau dulu ada yang ngakalinnya klik masuk ke website, di website ada link misalnya ke Shopee, Tokped kan. Baru dia ke refer lagi kan, lebih panjang. Kalau ini klik langsung, orang langsung beli. Langsung bypass di situ ya. Betul. Jadi kita bisa hitung juga return, nama metriknya return of ad spend. Oke. Jadi kita spend misalnya 10 juta, dapat revenue orang udah bener-bener beli nih di marketplace 100 juta. Berarti 10 kali kan. Ya, dari situ berapa persentasenya berapa? Ya, betul. Nah, itu sebenarnya kayak sekarang banyak banget nih yang namanya istilah growth hack. Itu sebenarnya apa sih growth hack itu? Kalau dari Bro, apakah itu cuma nama keren? Growth hack nggak tahu ya. Itu kan memang term awalnya di startup kan. Tapi gua pun tahu, gua baca buku namanya Sean Ellis. Dia emang di dunia startup memang terkenal. Dia nulis buku namanya growth hacking. Kayaknya kalau nggak salah termnya dari dia dulu. Tapi sebenarnya itu gimana secara apa istilah lah ya, gimana itu artinya strategi meningkatkan biasanya kalau startup user acquisition atau revenue dalam waktu cepat dan efektif. Bisa dibilang. Jadi misalnya gini, kalau di startup pun kalau dulu ya, kalau pengalaman gua, lu bisa growth pakai apa? Duit kan. Jadi bakar uang, ads. Burn rate ya? Ya, jadi ya itu bukan ya growth sih, tapi sebenarnya menurut gua nggak ada hackingnya, karena jadi lu invest money lebih tinggi ya lu dapat user lebih banyak kan, karena lu ada insentif. Nah, sedangkan kalau growth hack malah gimana caranya kita mungkin invest money sedikit-sedikitnya, tapi growth kita tuh gila-gilaan. Nah, kayak gitu sih. Berarti sebenarnya kalau growth hack itu sebisa mungkin kita maksimalin di situnya ya. Jadi cost-nya tetap tertekan tapi itunya tetap ini ya. Bisa nggak analoginya itu lebih ke kayak kalau nge-gym nggak pakai steroid gitu ya. Kalau misalnya kita kan nge-ads bayar mahal kan kayak nge-gym pakai steroid gitu ya. Itu efeknya gitu ya. Iya. Oke, menarik. Jadi nggak ketergantungan sama paid ads. Itu paid ads sebenarnya salah satu channel growth. Tapi sebenarnya luas. Hal yang simpel misalnya kalau dulu banyak sih yang pakai, atau hal-hal simpel ya, misalnya kayak kalau dulu Dropbox ya. Dropbox, kalau lu pakai Dropbox terus invite orang, lu dapat bonus ini kan, storage. Kalau awal Dropbox-nya itu teknik growth hack, karena kan dia pasti ada cost sih di situ, tapi lebih murah dibanding gua ngiklanin aplikasi Dropbox terus orang install. Value to value lah ya. Iya kayak gitu. Itu salah satu jenis growth hack. Oke. Menarik ya. Jadi itu growth hack itu banyak ya variasinya. Oke. Terus itu tadi kita udah ngobrolin secara digital marketingnya ya, sama apa sih
titik ininya ya, titik apa sih namanya, titik cross checkingnya kalau ini berhasil atau enggak gitu ya. Nah itu kan berarti kalau misal dari bro sendiri Gritty kan berarti ngurusin customer kan, customernya klien bro gitu kan ya, untuk mendatangkan customer baru gitu. Nah ini kita ngomong sisi yang agak pendekatannya lebih beda lagi nih. Nah kalau misalkan dari bro sendiri itu untuk menjaga kliennya bro selama ini gimana bro maintainnya gitu. Jadi mungkin pertanyaannya biar lebih enak kayak gini sih, kayak pertanyaan lebih enak. Kan bro kan bikin campaign supaya customer di retain, balik lagi customer. Ya. Nah jadi itu seperti apa untuk nge-retain customer itu, dan kalau untuk nge-retain kliennya bro sendiri itu gimana? Itu kan beda kan, yang satu kan digital marketing, yang satu kan lebih ke approach bisnisnya gimana gitu kan. Nah kalau di bro gimana? Ujung-ujungnya balik ke produk sih. Misalnya kalau kita bantu klien itu ujung-ujungnya produk, misalnya bakal mudah banget mempromosikan kalau produknya memang bagus. Let's say kita ada klien kita misalnya skincare, emang bahannya tuh bukan ya, kita nggak perlu kayak ini bakal bikin lu glowing apa segala macam. Orang pasti nyoba pertama, kita nggak perlu pakai insentif lah, promo apa, karena barangnya memang bagus. Jadi produk sama kayak kalau sebaliknya pertanyaan lu, kita gimana? Berarti produk kita sebagai agensi apa? Service gitu. Nah, service kita kan pasti ya pasti bangun dari relationship dengan klien gitu kan. Tapi harus di-proven juga, nggak mungkin kan kita yang penting kita jaga baik gitu kan, kenal baik dengan klien gitu kan, dia lihat hasil juga kan. Nah, yang kalau di kita ada klien kita yang mungkin ya dari awal kita berdiri sampai sekarang masih retain. Kan baru tahun lalu. Luar biasa. Nah, as simple as sebenarnya kalau kita bisa bantu dia naikin revenue-nya, pasti kliennya happy. Mau kita misalnya ngapa-ngapain kayak jarang meeting sama dia. Kadang-kadang kalau di agency mungkin yang penting kita harus jaga, kita harus meeting bikin apa. Kadang-kadang kita sebulan cuma sekali meeting. Cuma update aja simple gitu. Karena kalau bagi business owner selama sales gua naik, marketing cost stabil, margin gua masih dapat, dia aman. Jadi kita tuh memposisikan kayak gitu. Jadi kayak partner klien, bukan kayak agency sebenarnya. Jadi kayak business partner. Karena kalau agency kan dia tuh jadi kayak ada simbiosis di mana kadang di beberapa klien pun atau yang udah lama bisnis gitu, dia udah tahu agency ya saya harus minta spending, selalu inisiatifnya ada apanya, bukan ya maksudnya ada duit lah di belakangnya. Kalau kita mencoba untuk kasih excellent dulu lah. Jadi kita nggak kayak ya kita buktiin dulu gitu, misalnya ya kita kasih ide, bantuin kampanyenya, salesnya naik dengan sendirinya. Ya misalnya lo punya bisnis kan, terus kita emang proven terus sales lo naik, ya masa sih nggak retain lah istilahnya, kecuali mungkin ada perubahan kebijakan atau apa ya. Lebih kayak gitu sih. Pokoknya makanya kita selalu kalau ke klien, kita pun sejujurnya agak picky dengan klien. Picky dalam arti gini, kalau kita rasa misalnya industri ini kita nggak ada pengalaman, kita nggak ambil. Jadi kita nggak kayak semua agensi yang semua industri kita terima. Jadi kalau industri baru, kita selalu bilang ke klien, sejujurnya gue nggak pernah ada pengalaman di industri ini. Kalau lu mau coba, gue bantu. Biasanya gitu. Tapi kalau kita udah pernah punya pengalaman, kita lebih pede biasanya. Berarti bisa nggak dianaloginya lebih ke kayak gini ya? Jadi jangan bikin seolah-olah ini sekali beli putus gitu kan. Jadi kayak sense of belonging aja gitu loh. Walaupun itu sebenarnya bukan perusahaan kita, tapi kalau mereka thriving, kita juga ikutan di situ gitu ya. Jadi lebih ke sense of karena kita tahu juga data-data klien. Jadi dari awal memang kita berbeda dari sisi lain. Kita emang optimizingnya banyak kan, bukan cuman kayak yang penting orang lihat banyak. Waduh, buka dapur guys. Klik banyak gitu. Tapi bener-bener laporan keuangan lu bagus, klien pasti happy. Udah kayak gitu aja. Emang backgroundnya ada finance ya? Iya. Maksudnya ya bisnis yang sehat sih, bukan kayak kita juga bisa gini, kita tinggal naikin spending, pasti omset naik, tapi marginnya masih dapat nggak? Klien misalnya masih untung nggak? Ya, kayak gitu. Jadi kebanyakan klien kita
dia cuma mikirin operasional produksi, kita marketing. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke selama bro terjun di dunia digital marketing, dari sebelum Coinworks sampai masuk Coinworks sampai sekarang bikin sendiri, pengalaman apa yang paling berkesan sama bro? Oh, ada ketemu mungkin ada klien rese nih kayak gini, atau enggak ada kejadian ini, atau tiba-tiba server down bla 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 gitu. Mungkin apa ya? Ya mungkin pas di agency kali ya. Sebenarnya agak ada sedikit koneksi lah waktu gue di Coinworks kan, walaupun gue di bagian marketing yang goal kita kebanyakan adalah mencari investor yang mau invest duit. Nah duitnya disalurkan Coinworks ke UKM kan. Tapi sebenarnya waktu gue di Coinworks gue ada banyak, karena kita bikin case study dong untuk ngejual ke misalnya yang mau invest di P2P. Kita invest kok bener gue, misalnya contoh kalau di Coinworks dulu ada kita bilangnya borrower yang minjem duit itu Erigo. Ini Erigo minjem duit di kita udah gede, berarti kan dia memang bisnisnya yang berhasil, yang promising kan. Nah dari situ gue udah mulai lihat memang UKM nih kayaknya promising. Pas ada COVID terus gue bikin Gritty. Yang berkesan adalah gue agak surprise ngelihat ternyata tuh produk lokal tuh bisa bener-bener berjaya di negeri sendiri lah, bisa dibilang. Karena bener-bener kita ngelihat ya, bener-bener produk lokal dalam arti bukan dia yang diimpor dari China misalnya. Iya. Bener-bener semua dikerjain di lokal, dari bahan baku apa segala macam, dan itu disukai oleh konsumen lokal dan growth-nya gila-gilaan selama pandemi. Undiscovered talent ya. Ya gitu. Dan itu pun gua ngelihat maksudnya di beberapa klien kita yang gila-gila banget. Tapi ya dengar-dengar lah dari industri ada yang lebih gila, artinya kan wah bener-bener nih lagi di UKM tuh memang lagi ada kutip seksi banget lah. Mungkin bagi investor, makanya sekarang kan banyak juga orang yang invest di industrinya namanya direct to consumer ya. Yang D2C itu kan lagi seksi lah bisa dibilang. Kalau dulu kan fintech dan lain-lain, kalau sekarang D2C karena konsumerisme orang Indonesia khususnya di beberapa industri ya. Kalau kita kebanyakan kayak di fashion, skincare, bahkan electronics gitu, itu luar biasa sih orang Indonesia kalau belanja. Ngomong-ngomong Erigo nih, ini kan lagi seru ya kemarin Erigo ya. Nah, pembelajaran apa sih yang untuk teman-teman yang belum denger ya, jadi Erigo itu adalah salah satu brandnya Indonesia, itu brand fashion gitu ya, sampai bisa bikin billboard di New York ya kan. Nah itu pembelajaran apa sih kalau misalnya dari Bro Jeril sebagai marketer gitu ya, pembelajaran apa yang bisa dicolong dari si Erigo ini? Sebenarnya tadi yang pertanyaan lu tentang atensi. Mereka hebat bikin atensi loh. Kalau gue sebagai marketer ya. Ya kita nggak tahu lah dia costnya berapa, impactnya kayak gimana gitu kan. Tapi kelihatan kan viralnya kayaknya ya semua orang jadi tahu brandnya lah. Kurang lebih itu sih. Jadi dan itu kan nggak sekali ya, sebelum New York ini kayaknya dulu sempat ada campaign bareng kayak Raffi Ahmad. Itu kan viral juga kan. Jadi kayak sering-sering banget gitu dan ya nggak tahu sih maksudnya impact karena kalau bisnis kan ujung-ujungnya ke laporan keuangan lah, ke sales gitu kan. Tapi kalau dari segi marketing itu dapetin atensinya ya gue lah. Ini hebat. Terus kalau ini menarik nih. Gritty itu kenapa bisa jadi muncul namanya Gritty? Gritty. Iya. Gritty sebenarnya waktu itu gue lagi baca buku namanya Grit. Angela Duckworth. Oke. Nah, itu buku berkesan sih sebenarnya. Tapi dulu gue udah sempat nonton TED Talk-nya. TED Talk-nya yang maksudnya gue dulu sempat baca buku tentang tentang passion ya. Jadi gue dulu maksudnya passion. Tapi ternyata passion gak bakal membantu lu. Jadi mengubah sudut pandang gue bahwa kerja keras, perseverance, lu tekun, lu bisa survive even lu nggak punya talenta di bidang tersebut. Seberapa ngotot ya? Ya yang penting lu konsisten, disiplin. Ya mungkin ini yang terjadi juga di banyak hal ya di hidup gitu kan. Lu bisnis, lu karir gitu kan. Kalau lu konsisten, ya kadang-kadang memang susahnya kita adalah apalagi anak muda, kalau udah konsisten, gak ada hasil, kayaknya gue ganti aja deh pekerjaan, misalnya kayak gitu kan. Menurut gue itu salah sih. Karena yang kalau baca di bukunya itu kan ya banyak hal akhirnya
mungkin orang-orang yang berhasil di bidang berbagai ilmu ya, atlet lah, politik gitu kan, itu karena konsistensi atau bahasa Angela Duckworth kan perseverance kan. Gitu. Oke, jadi di situ grit tambahin. Ya, grit terus tambahin kayaknya agak-agak apa namanya? Biar kedengarannya unik, beda aja dan unik ya. Jadi gritty. Oh iya. Tapi sebenarnya dari situ, dari buku itu. Oke, cukup meaningful sih sebenarnya. Demen baca buku juga ya, Bro? Demen baca buku. Kalau misalkan Bro mau ini nih, mau rekomen buat pendengar-pendengar, kan pendengar kita ada yang UKM, ada yang investor, ya kan? Buku apa yang mereka harus baca nih, terutama untuk mereka yang ngejalanin bisnis sama mereka yang lagi investasi? Oke. Bro sendiri kan juga udah investasi lama kan, kayak tadi ya, kan Bro. Ada lah investasi ya, kan? Belum sejago lu lah. Oh enggak lah. Iya. Kalau buku ya pasti tadi tuh Grit. Kalau investasi yang bukunya gue lupa siapa penulisnya, yang Value Investing. Oke. Benjamin Graham. Iya betul. Benjamin Graham betul. Benjamin Graham. Apalagi ya? Kalau manajemen gue suka bukunya namanya Ben Horowitz. Dia tulis bukunya tuh, pokoknya dia salah satu investor terkenal lah. Nama venture capitalnya Anderson 16Z. Tapi dia banyak invest di Silicon Valley lah, Facebook dan lain-lain. Gue lupa judulnya. What you do when you don't know what you do. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bunyinya kayak gitu. Jadi istilahnya dia tuh kasih di buku itu unik. Dia kasih gambaran ketika lu jadi founder startup atau bisnis. Terus pasti ada momen-momen yang lu kayak nggak tahu lah mau ngapain. Gitu. Mungkin dia bahkan cerita. Ya dia banyak waktu. Pokoknya ada cerita di bukunya. Dia istrinya lagi hamil. Terus udah masuk ke ICU gitu-gitu kan. Tapi di satu sisi perusahaannya hampir bangkrut. Nah, ketika momen itu lu bingung nggak mau milih? Ini kayak masalah tuh numpuk. Nah, terus dia kasih kayak istilahnya tips and trick lah. Ketika lu jadi founder, terus ketika dapat di posisi-posisi kayak gitu apa yang lu lakukan? Karena menurut dia lu bakal ada di posisi tersebut. Gitu. Karena ketika lu jadi pengusaha ya. Apalagi kalau berkeluarga dan lain-lain kan pasti kadang suka berbentrokan kan. Kalau Bro sendiri sebagai entrepreneur, work life balance-nya Bro gimana? Apakah Bro satu minggu juga kerja? Kan ada juga yang saya kerja setiap hari, Senin sampai Minggu. Cuman ya saya liburannya setiap hari juga, ada yang kayak gitu kan. Kalau dari Bro gimana tuh? Kerja sih nggak tiap ya. Karena kita agensi, kadang-kadang kalau memang butuh, contoh nih kalau kita agensi kan, klien kita misalnya kalau kita sebutnya tanggal kembar ya, double date atau Harbolnas, sekarang weekend atau misalnya hari Minggu, ya mau nggak mau ada hal yang harus kita prepare ya kita kerja. Tapi nggak kayak terus-terusan kayak gitu kan, lebih ke, gue agak percaya sih work life balance ya. Iya. Dan mungkin gue lebih percaya tuh lebih ke deep work kan. Nah, deep work yang sambil kerja happy banget. Bukan. Deep work tuh ada bukunya juga. Yang kayak si Radit itu ya? Yang katanya kerja setengah jam gitu ya? Ya betul. Jadi kalau efektif itu ya? Betul. Kalau gue efektif kerjanya ketika gue orang yang tipe bangun pagi. Jadi gue bakal sangat efektif ketika dari jam 7 sampai jam 10. Tuh gue bisa kerjain banyak hal. Tapi setelah itu gue kadang-kadang udah capek. Jadi gue nyantai gitu. Nah, ada teman gue di agency, dia tipenya misalnya orang kreatif gitu kan. Mungkin malam dia baru sadar. Iya. Jadi kadang dulu gue ada di agency gue yang dia datang kantor misalnya siang gitu. Kadang ya kita sebagai orang yang bukan kreatif kan, ngapain sih dia datang siang? Tapi malam dia produktif ya, jadi lebih kayak gitu sih. Yang penting kan lu deliver kan. Oke. Tapi emang gue sebagai entrepreneur juga berusaha kalau ke tim gue ya nggak kayak mereka ya, kayak kita kadang suka sharing juga, misalnya gimana sih kita bisa bantu karyawan achieve life goal. Jadi bukan kayak kita berusaha, karena kita nggak banyak juga ya orangnya, berusaha kayak teman. Jadi kan gue udah melalui fase misalnya sampai gue nikah dan melalui banyak hal ya finansial, itu kita berusaha sharing ke mereka juga. Jadi mereka nggak cuma datang terus kerja gitu kan, tapi misalnya
karyawan menurut pandangan gue dia bakal retain tuh sebenarnya bukan karena duit, tapi ada hal-hal di luar duit yang dia bisa dapat. Value lebih lah ya. Value lebih, misalnya dia belajar, contoh gue sharing tentang misalnya finansial. Itu kan mungkin ketika dia kalau dia ke perusahaan yang gede, dia kan nggak langsung direct ke owner. Iya. Ya kayak gitu sih. Kita berusaha kayak gitu juga. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir lebih ke Gritty kedepannya akan seperti apa nih? Tapi sebelum dijawab kita break dulu sebentar. Oh ya. Habis ini akan dijawab. Thank you. Okay. Oke, jadi balik lagi di segmen yang terakhir ya. Biasanya nggak pernah selama ini nih. Ini lagi seru banget nih ya. Untuk Bro Jeril, kemungkinan dari Bro Jeril sendiri, Bro Jeril ngelihat Gritty 5-10 tahun ke depan akan seperti apa? Oke, kita sih kalau planning ya, pengennya kita bisa serve lebih banyak UKM lah. Karena memang majority klien kita kan banyak UKM. Karena memang salah satu keseruan yang kalau di kita gitu kan, kalau gue bilangnya impact gitu kan, seneng lah melihat ketika kita bantu ada klien yang misalnya tahun lalu datang ke kita, dia kasih tahu omset dia 100 juta, tiba-tiba dalam setahun jadi misalnya 1M 2M per bulan, itu tuh beyond apa yang dia bayar ke kita, lebih happy ya. Jadi kita seneng ngelihat ke sana dan gimana ngelihat produk dia lebih impactful lah ya ke masyarakat. Jadi mungkin planningnya nggak gimana banget sih. Gimana kita bisa dapetin klien yang lebih banyak, mungkin di industri-industri yang berbeda dibanding yang sekarang, terus bisa bantu mereka grow. Kan seneng juga sih ngelihat klien kita ada yang jadi kayak Eriko misalnya. Ada kebanggaan tersendiri juga sih. Ketika dia datang ke kita misalnya masih biasa aja, terus kita bantu dia ya, tentu bukan cuma karena kita ya, karena klien juga. Oke. Terus kalau untuk kan kebetulan pendengar teman kita kan ada yang seumur saya juga yang baru lulus ya. Nah kalau misalkan untuk teman-teman yang baru lulus nih yang mau masuk ke industri digital marketing, apakah pintu masih terbuka lebar atau udah terlalu crowded nih, udah nggak oke nih ini, gimana tuh kalau pasti banyak ya, apalagi kayak sekarang pandemi makin banyak posisi kayaknya. Kalau gue lihat sih digital marketing. Kalau dulu orang mungkin pakai agency, tapi sekarang banyak juga udah in-house lah kalau kita bilangnya. Jadi makin banyak sih. Dan kalau digital marketing kan enaknya kayak gue sebenarnya nggak ada kayak dasar ilmu kayak lu harus kuliah marketing gitu. Sebenarnya semuanya bebas. Yang penting lu keinginan belajarnya tinggi. Karena semua kayak gue pun belajar otodidak. Semua belajar otodidak, nggak ada yang diajarin di kuliah gitu. Sekarang kuliah udah mulai berkembang. Dan ada program-program kayak bootcamp lah, kayak yang tadi bilang Revoyu, Purwadika, itu sangat membantu sih. Banyak juga yang pivot karir tuh ketika dia udah gue ikut Revoyu, Purwadika, terus akhirnya terjun. Ya kalau saran sebenarnya kalau memang lu mau belajar, lu bisa join ke agency. Nggak harus ke kita juga, ke agency banyak juga kan. Karena di agency enaknya lu bisa handle klien berbagai macam industri. Nah kalau gue pengalamannya gitu ya. Jadi lu bisa lihat industri ini behavior customer-nya seperti apa, industri ini seperti apa gitu kan, beda-beda. Nanti kalau lu udah punya pengalaman mungkin 1-3 tahun, nah mulai lebih fokus ke satu industri. Saya kalau gue dulu kan ke fintech, mungkin ada yang misalnya mau ke startup, ke e-commerce, nah lebih fokus. Nanti lu build karir di sana aja. Ya suatu saat lu mau buka agency, mau akhirnya bikin bisnis, ya itu boleh gitu kan. Tapi better pick apa ya, kalau gue senangnya lu spesialis dulu baru agak sedikit generalis iya gitu. Karena nggak bisa kalau lu cuma digital marketing terus, digital marketing aja luas. Iya benar. Kayak misalnya lu cuma bisa paid ads, nanti organik lu nggak bisa ya susah juga berkembang karirnya. Harus at least ada general dikit lu ngerti. Oke. Nih pertanyaan yang udah janji terakhir nih. Kalau misalnya bro mau ngomong sama bro 10 tahun lalu. Jadi Bro Jeril 10 tahun lalu nih. Bro Jeril mau ngomong apa sama Bro Jeril yang 10 tahun lalu? 10 tahun lalu ya. Iya. 10 tahun lalu berarti gua SMA ya. Iya.
Ya, deket-deket waktu lagi milih kuliah ya berarti ya? Iya. Nah, itu Bro Jeril mau ngomong apa sama Bro? Apa ya? Bingung juga. Mungkin apa ya? Do the best aja sih. Do the best. Udah itu aja sih kayaknya. Enggak do the best aja sih. Kayaknya menurut gue. Karena kita nggak tahu kan sebenarnya. Kalau menurut pengalaman hidup gue ya, misalnya, ya apa yang ada di depan kita pekerjaan, ya udah lo do the best aja. Lama-lama pasti ada jalan aja sih sebenarnya. Oke. Nggak kayak gue harus memilih jalur ini, enggak. Ya kalau udah lewat, kalau gue tipenya ya udah lewat gitu kan. Gue kayak awal-awal gue masuk kuliah kayaknya gue menyesal masuk IT. Lulus IPK rendah gitu kan, tapi setelah dipikir-pikir berguna juga loh ilmu IT ternyata digital marketing. Nah jadi gitu kan, kadang-kadang kalau kita masih muda kita lihatnya kayaknya nggak guna nih kayak gini. Tapi once lu makin tua, walaupun gue masih muda ya, tapi gue kadang melihat ternyata apa yang kita jalani di hidup tuh ada korelasi kadang-kadang. Jadi ya udah enjoy aja, nggak kayak lu kayaknya nggak cocok deh, kayak salah di gue milih kuliah ini, kayak salah di gue ngambil pekerjaan ini. Mungkin itu ada jalan tersendiri yang berguna nanti lu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Karena kita kan nggak bisa melihat masa depan ya. Jadi ya apa yang ada di depan lu lakuin aja. Itu paling pesan. Oke deh. Oke, untuk teman-teman semua yang bisa kita ambil dari podcastnya hari ini mungkin lebih ke secara digital marketingnya bagaimana seperti itu ya, secara umumnya, dan juga mungkin lebih mindsetnya itu adalah ya preference gitu ya. Work hard aja gitu. Grit lah. Ya, grit ya. Jadi gritty ya. Jadi ya untuk teman-teman ya jangan, kalau misalnya udah ada yang lewat ya jangan menyesal amat juga, karena itu nanti akan berguna pada waktunya juga, nanti akan berguna seperti itu ya. Nah, habis itu sama lebih ke kayak ya work hard aja gitu ya. Kalau untuk kalian yang entrepreneur, yang UKM, yang nantinya mungkin mau ikut bisnis pitching lalu bisa ketemu di SEF gitu ya, di industri SEF, work hard, kita semangatin terus. Semoga kalian bisa maju gitu ya, dan nanti masuk ketemu sama kita nanti di bisnis pitching gitu ya. Oh ya, kita mau promosi juga, nanti kita lagi ada bisnis pitching. Barangkali untuk teman-teman yang pengen expand lalu pengen kenalan sama penyelenggara kita, itu boleh banget gitu ya. Jadi semangat untuk kalian, dan untuk yang investor juga kalian harus sabar dan juga harus semangat juga, harus do your best juga untuk ini ya, untuk di industri kalian gitu ya. Hopefully pertemuan kali ini bisa berguna untuk para pendengar kita. Gua Devin dan Bro Jeril pamit ya. Thank you guys, dadah. See you on next meeting. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.